Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama kakak Yulianisi, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini kakak ingin mengajarkan kepada kalian pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7 semester genap yang membahas tentang prestasi Khulafaur Rasyidin. Sebelum kakak memulai pembelajaran, kakak tidak bosan untuk mengingatkan kepada kalian agar selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan 3M. Ada yang tahu kepanjangan 3M itu apa? Ya, betul sekali. 3M itu ialah mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baik, kakak ingatkan kembali kepada Kosma agar tidak lupa untuk men-screen hasil diskusi kita pada pagi hari ini, agar kakak tahu siapa yang mengikuti pelajaran pada pagi hari ini, siapa yang tidak. Tujuan pembelajaran kita kali ini ialah agar kalian memahami prestasi-prestasi tentang Khulafaur Rasyidin. Baik, Ibu akan menjelaskan satu persatu mengenai Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu ialah prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang tahu berapa lama Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai pemimpin pada masa Khulafaur Rasyidin? Ya, betul sekali. Abu Bakar As-Siddiq ini memimpin umat selama 2 tahun. Meskipun pada masa kepemimpinannya itu sangat singkat, Abu Bakar As-Siddiq pun mempunyai prestasi dalam setiap kebijakan. Yang pertama itu prestasinya menumpas kelompok pembangkang yang pada masa itu terdapat beberapa suku Arab yang berasal dari Hijaz dan Najd yang menyatakan murtad atau pembangkang kepada khalifah. Suku-suku itu mengatakan bahwa mereka hanya memiliki perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, kewafatan Nabi Muhammad SAW menjadi alasan sehingga perjanjian itu tidak berlaku lagi. Bahkan ada pula yang menolak dalam membayar zakat, dan sebagian dari agama yang lain memeluk agama dan tradisi lamanya, yaitu menyembah apa? Menyembah berhala. Yang kedua itu kodifikasi Al-Quran. Dalam kodifikasi Al-Quran ini ada perang yang berlangsung di masa kepemimpinan Abu Bakar. Banyak sekali penghafal Al-Quran yang gugur ketika membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian ini pun menjadi meresahkan bagi kaum muslim dan menjadi kekhawatiran bagi Al-Quran bahwa Al-Quran itu akan lenyap seiring dengan penghafal-penghafal Al-Qurannya. Lalu Abu Bakar diberikan saran oleh Umar bin Khattab agar memulai dalam membukukan Al-Quran. Awalnya Abu Bakar tidak setuju dengan ide yang diberikan oleh Umar bin Khattab. Seiringnya berjalannya waktu, Abu Bakar pun menunjuk dan menunjuk siapa yang ditunjuk oleh Abu Bakar untuk menjadi pembukuan Al-Quran. Ya, betul sekali. Abu Bakar menunjuk Zaid bin Thabit sebagai pemimpin dalam mengumpulkan Al-Quran. Tidak lama dikumpulkannya Al-Quran, Abu Bakar As-Siddiq pun wafat. Maka mushaf Al-Quran itu disimpan oleh putri dari Umar bin Khattab, dan yang merupakan salah satu istri Rasulullah. Ada yang tahu siapa nama istri Rasulullah dari putri Umar bin Khattab? Ya, betul sekali. Istri Rasulullah dari anak Umar bin Khattab
yang bernama Hafsah binti Umar. Yang ketiga itu perluasan wilayah. Pada masa itu Abu Bakar As-Siddiq perluaskan dakwah, mulai menyebar agama Islam ke wilayah yang lebih luas. Setelah pada situasi sosial politik masyarakat Islam sudah stabil, penyebaran pun semakin jauh hingga sampai pada dakwah yang dipimpin oleh panglima kita. Siapa panglima kita? Usama bin Zaid bin Harithah. Kemana pemimpin itu? Ke Suriah. Lalu prestasi dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini mengembangkan jabatannya sebagai khalifah dengan wasiat Abu Bakar As-Siddiq. Selama menjalankan tanggung jawab, Umar ada beberapa prestasi yang didapatkan oleh Umar bin Khattab. Salah satunya yaitu perluasan wilayah dakwah Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab terjadinya perluasan dakwah Islam secara besar-besaran yang dikenal dengan periode apa? Periode Futuhat al-Islam, ya. Islam dakwah. Wilayah dakwah Islam ini pada masa Khalifah Umar bin Khattab begitu sangat luas, dari Afrika Utara, Armenia, dan sebagian wilayah Eropa Timur. Yang kedua ini mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Perluasan daerah terjadi sangat cepat. Umar bin Khattab pun mengatur administrasi negara dengan mencontoh negara yang sudah berkembang. Contoh negara apa yang sudah berkembang? Ya, contohnya terutama negara di Persia. Administrasi pemerintahan pun diatur menjadi 8 bagian. Di antaranya, ada yang tahu 8 bagian itu di mana saja? Iya, betul sekali. 8 bagian itu, yang pertama itu di Mekah, yang kedua di Madinah, yang ketiga di Syria, yang keempat Jaziriyah Basrah, yang kelima Kufah, Palestina, dan juga Mesir. Yang ketiga itu menetapkan kalender Hijriyah. Pada Khalifah Umar bin Khattab ini yang menetapkan permulaan tahun Islam pada saat Nabi Muhammad SAW. Dari mana hijrahnya Nabi? Ya, benar sekali, dari Mekah ke Madinah. Hijrah menandai 2 periode dakwah Islam. Periode dakwah sebelum Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan periode Mekah. Sedangkan periode dakwah setelah beliau juga disebut dengan periode Madinah. Yang keempat ini Dewan Pemilihan Khalifah. Khalifah Umar bin Khattab membentuk dewan yang akan mencari penggantinya. Dengan itu ada 6 anggota, di antaranya ada yang tahu siapa saja anggota dari ke-6 dewan itu? Belum tepat. Baik, Ibu jelaskan. Ke-6 anggota itu ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu kita beralih ke prestasi yang ketiga, prestasi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini dipilih sebagai khalifah pengganti dari Umar bin Khattab. Khalifah Utsman bin Affan ini dipilih di Rusia 70 tahun yang lalu. Beliau ini menjabat menjadi pemimpin selama 12 tahun. Ada pula prestasi yang didapatkan pada masa itu, ialah yang pertama, kodifikasi mushaf Al-Quran, yang mana kodifikasi
Pada zaman Utsman bin Affan ini dalam mengumpulkan penulisan Al-Quran disebut dengan kitab Utsmani dan Al-Imam. Kumpulan Al-Quran ini juga digandakan menjadi 4 buah oleh Zaid bin Thabit dan dibantu juga oleh Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Ash, dan Abdurrahman bin Haris. Dari keempat ishab tersebut didistribusikanlah ke beberapa wilayah. Ada yang tahu wilayah apa saja yang mendapat distribusi ishab tersebut? Ya, betul sekali. Wilayah itu ada di Mekah, Syria, Basrah, dan juga Kufah. Yang keempat ini renovasi Masjid Nabawi. Renovasi Masjid Nabawi ini yaitu salah satu masjid yang pertama kali didirikan oleh Muhammad SAW. Pada saat pertama kali ke Madinah, dari perjalanan hijrahnya, masjid ini awalnya itu sangatlah kecil dan sederhana. Dengan semakin banyak jumlah umat Islam, maka Khalifah Umar bin Khattab mulai memperluas Masjid Nabawi ini. Masjid Nabawi ini pun mulai dibangun sejak pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan direnovasi. Diperluas oleh siapa yang memperluas Masjid Nabawi? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Diperluaskan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Selain diperluas, masjid ini juga dibuat corak agar nampak lebih indah. Yang ketiga ini pembentukan angkatan laut. Pada masa Utsman bin Affan, wilayah Islam ini sudah mencapai ke Afrika, Siprus, hingga ke Konstantinopel, lalu ke Suriah. Lalu Suriah pun mengusulkan agar dibentuknya angkatan laut. Usulan Suriah ini disambut dengan baik oleh Khalifah Utsman bin Affan. Tujuannya agar angkatan laut inilah dapat membawa misi dakwah Islam sehingga ke daratan Eropa, bahkan sampai ke Indonesia. Yang keempat ini perluasan dakwah Islam. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pertama perluasan Quraisyain, Utsman bin Affan pun mengutus Sa'ad bin As dan Huzair bin Yaman dan untuk memimpin pasukan ke Quraisy. Yang kedua itu perluasan ke Armenia dan dipimpin oleh Salman Al-Baqi, diutus sebagai pendakwah di Armenia untuk menyambut tentara Islam ke sukacita. Yang ketiga itu ialah perluasan wilayah Islam di Amuria dan Cyprus. Lalu kita beralih ke prestasi Ali bin Abi Thalib. Prestasi Ali bin Abi Thalib ini sesudah Utsman bin Affan meninggal dunia. Pada saat itu kondisi masih kacau. Lalu kaum muslimin meminta Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Namun ada beberapa dari mereka menolak usulan tersebut. Ali bin Abi Thalib pun menjabat selama 5 tahun. Dalam 5 tahun itu ada prestasi yang ia dapatkan. Yang pertama, mengganti jabatan kurang cakap. Artinya Khalifah Ali bin Abi Thalib ini menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Maka dari itu, kemudian beliau mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Tetapi pejabat tersebut ternyata
banyak yang berasal dari keluarga Khalifah Utsman bin Affan atau dapat disebut dengan Bani Umayyah. Maka akibatnya semakin banyak yang tidak menyukai Ali bin Abi Thalib ini. Lalu yang kedua itu prestasinya membenahi keuangan negara atau dapat kita sebut dengan Baitul Mal. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan banyak sekali kerabat yang diberikan fasilitas negara. Khalifah Ali bin Abi Thalib pun memiliki tanggung jawab untuk membereskan permasalahan tersebut. Beliau juga menyita semua harta dari para pejabat yang diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut disimpan di, ada yang tahu harta itu disimpan di mana? Ya, harta itu disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan ketentraman semua rakyat. Yang ketiga itu memajukan ilmu nahwu. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca seperti kasroh, fathah, dhamma, dan juga syaddah. Hal ini pun menyebabkan kesalahan dalam membaca teks Al-Quran. Yang keempat itu prestasi pembangunan kota Kufah. Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah secara khusus. Pada awalnya kota Kufah ini disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi kota Kufah ini kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Baik, di sini berakhirnya waktu kita pada pagi hari ini. Sebelum kita meninggalkan Zoom ini, alangkah baiknya kita mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih kepada anak-anak yang telah mendengarkan Ibu dalam menyampaikan materi tentang prestasi Khulafaur Rasyidin. Jika ada kekurangan Ibu dalam menyampaikan materi, Ibu meminta maaf dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.